Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Salsabilah dimana saja Anda berada, betapa indahnya suatu jalinan kemesraan dari posisi yang berbeda, pangkat yang berbeda, dan semua karena perbedaan, tapi semua terjalin jalinan mesra, terjalin dengan baik. Betapa indah, tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata indahnya persahabatan. Coba kalau kita lihat misalnya antara kaya dan miskin, hubungan yang terjalin dengan baik antara orang kaya dan orang miskin ini sangat luar biasa. Hubungan yang baik yang dijalin oleh pejabat dengan rakyat atau dari rakyat kepada pejabat ini luar biasa. Hubungan baik antara suami dan istri, hubungan baik antara adik dan kakak, ya, hubungan baik antara guru dengan murid, hubungan antara atasan dengan bawahan, jabatan tertinggi dengan jabatan terendah. Karena semuanya ini akan terjalin dengan baik kalau menyadari posisinya. Karena atasan itu tidak selamanya orang atas. Dia akan jadi bawahan kepada siapa? Kepada orang yang di atasnya. Sama dengan lurah. Kepala desa akan menjadi atasan di desanya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan camat, dengan kecamatan, maka orang kepala desa akan menjadi bawahan di hadapan Pak Camat. Pak Camat juga akan menjadi atasan di depan para kepala desa dan lurah. Tetapi Pak Camat akan menjadi bawahan di hadapan bupati. Bupati akan menjadi atasan di depan para camat-camat. Tetapi bupati akan menjadi bawahan di hadapan gubernur. Gubernur akan menjadi atasan atau menjadi pimpinan buat bupati-bupati. Tapi gubernur akan menjadi bawahan di bawahnya presiden. Artinya tidak permanen. Atasan itu tidak akan permanen. Ya. Bawahan juga tidak akan permanen. Dia akan menjadi yang atas. Oh, awalnya bawahan, betul, tapi akan menjadi atas pada posisi tertentu. Jadi prinsip besar dan kecil pada satu posisi itu dalam Islam yang terpenting adalah posisi akhlak. Bagaimana dia mampu menempatkan. Jadi orang besar itu sebenarnya dalam Islam itu adalah bagaimana bisa memberikan kasih sayang dan perhatian. Itu orang besar. Orang besar bisa memberikan kasih sayang, orang besar bisa memberikan perhatian kepada orang yang kecil. Orang yang kecil juga melakukan hal yang sama, bagaimana menghargai dan menghormati orang yang besar. Posisi ini yang sebenarnya harus diperhatikan dalam Islam. Dalam hadis disebutkan, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Yang artinya orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak mengerti hak yang lebih besar, falaysa minna, kata Kanjeng Nabi, bukan dari golonganku. Dalam hadis lain disebutkan yuwakir, lam yuwakir, tidak menghormati, tidak menghargai. Kemudian walam yajullah, ya, tidak meninggikan. Ini dalam
hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ada 3 lafaz, yuwaqir, yuwajjil, kemudian ya'rif. Inilah yang harus dilakukan. Bagaimana cara memandang orang yang besar atau yang derajatnya tinggi, bagaimana cara memandang orang yang lebih rendah, dan orang yang rendah bagaimana cara pandangnya kepada orang yang lebih tinggi. Kalau yang besar memandang tanpa menyayangi, itu kata Kanjeng Nabi, laisa minna. Begitu juga yang kecil, tidak menghargai, tidak menghormati, laisa minna, kata Kanjeng Nabi. Jadi dua-duanya harus sama. Yang dari atas juga baik kepada yang kecil juga harus baik kepada yang besar. Nah, inilah umat Kanjeng Nabi, apapun posisinya. Juga kalau seandainya terjadi, misalnya saya gambarkan tadi, jangan lampiaskan kemarahan. Anda seorang bawahan di depan orang lain. Nah, ketika Anda dimarahi orang, kemudian Anda lampiaskan kemarahan kepada orang lebih kecil dari Anda, ini sangat tidak baik, ini tidak fair. Yang dapat kemarahan, yang dapat murka itu kan Anda, itu ya. Jadi jangan diberikan kepada orang lain. Sahabat salsabilah yang dirahmati Allah, inilah sikap dalam Islam. Apapun posisinya, kita diwajibkan untuk mensyukuri apa yang kita terima, baik itu rezeki, jabatan, apapun yang kita terima, harus kita terima dengan baik agar kita menjadi orang baik. Makanya kita harus melihat sisi bagaimana cara pandang kita. Kalau kita ada orang bawahan atau ada orang yang lebih tinggi dari kita, misalnya guru kita, bagaimana cara pandang kita kepada guru. Kalau kita atasan, bagaimana cara pandang kita kepada orang di bawah kita. Kalau cara pandang dengan pandang ridho, kasih sayang, kelembutan, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kadang-kadang persoalannya karena tidak bisa melakukan rasa kasih sayang itu. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memperhatikan dengan baik cara pandang kita kepada orang yang lebih tinggi dari kita, kepada orang yang lebih rendah dari kita. Cara memandangnya dengan kasih sayang, cara memandangnya dengan kelembutan, cara memandangnya dengan kebaikan. Insya Allah kita termasuk dalam orang-orang yang menghargai orang lain. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah. Orang yang tidak bisa menghargai lebih tua dan tidak bisa menyayangi lebih muda, kata Rasulullah, laisa minni. Mudah-mudahan kita menjadi golongannya Rasulullah, termasuk dalam umatnya yang bisa memandang baik kepada orang lain, kepada siapapun, kepada yang lebih tinggi atau kepada yang lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.